Ada orang, ibu udah beruban, udah tua. Yang beruban seperti ini, pernah hitam rambutnya loh. Dan kau yang masih hitam, sampai putih nggak? Yang tua pernah muda loh. Kau yang masih muda, pengen sampai tua nggak umurmu? Baru ngerti dia. Jangan ngolong-ngolong yang sudah tua ya enggak. Yang tua pernah muda. Yang muda belum tentu sampai usia tua. Yang rambutnya putih pernah hitam. Yang rambutnya hitam belum tentu sampai putih. Maka kalau sudah putih, alhamdulillah ya Bu ya. Ustaz mah pintar ngibur hati. Ya harus dihibur dong Bu hati kita. Kenapa sih? Masa gara-gara begitu aja sedih. Kembali kepada hadis awal tadi. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nazala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam adyafun minal Bahrain. Anas mengingat satu peristiwa. Pada suatu ketika pernah datang berkunjung ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sekumpulan laki-laki dari Bahrain. Enggak tinggal di Madinah, tinggal di Bahrain, berkunjung ke Madinah ketemu Nabi. Berbincang-bincang dengan Nabi. Sekian saat kemudian Nabi minta dihadirkan untuk beliau itu bejana berisi air wudu. Fada'a biwadhu'in fatawadha'a. Maka Rasulullah minta dihadirkan, disiapkan bejana untuk air wudu beliau. Kalau kita kan nggak usah disiapin, datang ke belakang ada keran udah tinggal wudu. Di sana pun enggak, Ibu. Sahabat menyiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dihadirikan bejana itu, fatawadha, Nabi langsung berwudu. Yang menarik untuk direnungkan, setelah Rasulullah berwudu, di bejana itu masih ada sisa air. Karena Nabi wudu itu nggak banyak-banyak. Bu, kalau wudu jangan banyak-banyak, buka kerannya sampai banyak, enggak, sedikit saja. Karena Rasulullah melarang itu. Sa'ad radhiyallahu an berwudu dengan air yang banyak, ngucur air. Nabi mengatakan, "Ma hadza saraf ya Sa'ad?" Kenapa boros menggunakan air untuk wudu, wahai Sa'ad? Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Afil ma'i sarafun ya Rasulullah?" Apakah menggunakan air untuk berwudu termasuk pemborosan ya Rasulullah? Apalagi air di rumah kita sendiri, ya? Apa termasuk boros ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Na'am wa in kunta ya ala nahrin jarin." Iya, termasuk boros walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir dengan deras. Jadi nggak boleh boros menggunakan air itu. Sekali cukup, 2-3 kali sunnah. Lebih dari 3 kali, kata Nabi, "Faman zada 'ala hadza faqad asa'a aw dzalama." Yang wudu lebih dari 3 kali basuhan itu keburukan dan kezaliman, nggak boleh. Nah, di situ kita belajar, Ibu. Boros itu dilarang, Ibu. Bukan urusan masalah wudu. Ibu duitnya banyak, qadarullah kaya, banyak harta. Nggak boleh boros. Dalam arti membelanjakan lebih dari kebutuhan. Nggak boleh. Jangan dibantah. Kan duit saya sendiri. Iya, dilarang. Berdasarkan keumuman firman Allah, wala tubadzir tabdzira. Ayo kita belajar, Ibu, beli sesuatu itu karena kita butuh sesuatu itu dan mampu. Kalau kita butuh nggak mampu, sabar, tahan diri, jangan dipaksakan. Kalau muncul mudarat, baru boleh berhutang, gitu loh. Jadi jangan pernah membelanjakan apapun karena keinginan, Ibu. Karena kebutuhan. Butuh, kita penuhi kebutuhan kita karena mampu. Nggak mampu, ya sabar. Tahan. Ya. Kalau sampai menimbulkan mudarat kemudian, nggak boleh meminjam. Ini untuk keinginan minjem, sengsara lah kita. Fasharibu ma adraku minhu. Maka mereka pun berebutan untuk meminum sisa air wudu Rasulullah tadi. Wa man sabba minhu fil ardi famasahu biwujuhim wa ru'usihim wa sudurihim. Bahkan air yang tertumpah ke tanah pun mereka ambil, mereka rebutkan untuk diusapkan ke kepala, wajah dan dada mereka. Itu perilaku orang-orang Bahrain dilihat oleh Rasulullah. Melihat itu Rasulullah bertanya, "Wa ma da'akum ila dzalik?"
Apa yang membuat kamu melakukan itu? Ini pelajaran buat kita, adab Rasul begitu. Orang berbuat kesalahan, nggak langsung atau disalahkan. Minta penjelasan. Jadi kalau kita beda pendapat tentang sesuatu dengan orang lain, tanyakan, kenapa begitu? Supaya dia bisa menjelaskan. Atau kita diminta penjelasan, jelaskan. Fama da'akum ila dhalik. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Kenapa kalian lakukan begitu? Qalu orang Bahrain itu mengatakan, hubban laka ya Rasulullah. Ini kami lakukan sebagai bentuk ungkapan cinta kami kepadamu ya Rasulullah. La'allallahu yuhibbuna. Dan semoga Allah pun mencintai kami. Apa artinya? Niatannya baik. Ungkapan rasa sayang kepada Nabi. Dan sayang Nabi itu merupakan tanda iman. Betul. Tapi sekedar niat saja kan gak cukup. Jadi kita bisa menangkap andai perbuatan mereka itu benar dalam pandangan syariat. Gak mungkin Rasulullah tegur. Teguran Nabi itu menunjukkan ada yang salah di situ. Bukan niatannya yang salah. Tapi caranya yang keliru dan salah. Kami lakukan ini ya Rasulullah sebagai bentuk cinta kami kepadamu. Dan semoga Allah cinta kepada kami juga ya Rasulullah. Maka Rasulullah luruskan niatan mereka tadi. Ya. Jadi pelajaran kita, niat saja nggak cukup ibu. Harus ikuti dengan cara yang benar dalam tanfidun niyah, pengamalan niat tadi. Rasulullah kemudian mengatakan, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu. Kalau kalian memang benar-benar menginginkan Allah dan Rasulnya mencintai kalian, bukan sekedar kalian mengaku cinta Allah dan Rasulnya, tapi Allah Rasul benar-benar mencintai kalian. Apa yang mesti dilakukan? Rasulullah mengatakan, fahafidhu ala salasi khisal. Maka jagalah oleh kalian 3 sifat ini. 3 sifat doang ibu. Kalau 3 ini bisa kita pastikan, maka pasti pula Allah dan Rasul cinta kepada kita. Apa 3 sifat itu? Yang pertama, sidqul hadis. Jujur dalam ucapan. Masya Allah. Yang kedua, adaul amanah. Menunaikan amanah. Dan yang ketiga, husnul jiwar. Ya. Berlaku baik sama tetangga. Itu orang dekat kita. Mari kita perhatikan poin demi poin dari ucapan Nabi ini. Yang pertama, pesan Nabi adalah sidqul hadis. Jujur dalam ucapan. Apa itu jujur? Muwafaqatul khabar bil waqi'. Adanya kesesuaian pemberitahuan dengan kenyataan. Sesuai Bu. Ngomong apa? Itu faktanya. Gitu. Jadi jangan kita sibuk merangkai kata indah, penuh harapan. Orang senyum di bawahnya, tapi sejujurnya nggak ada faktanya. Jangan. Itu dusta namanya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 6805 dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah mewanti-wanti kita. Harus kita dengar ucapan Nabi ini. Nabi mengatakan, "Alaikum bis-sidqi." Sa'usaimin rahimahullah taala mengatakan, "Alaikum" itu sighatul amri. Kata yang menunjukkan perintah. Nabi tidak mengatakan usduqu, jujurlah kalian. Enggak. Tapi belum mengatakan alaikum bisidqi. Itu lebih tajam, lebih tegas sebetulnya perintah itu. Jadi kata alaikum itu kata untuk menunjukkan perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Seperti kaidah ulama mengatakan apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu berkonotasi hukum wajib. Sebagaimana al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal larangan menunjukkan pengharaman. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu enggak sampai ketika wajib, tapi lil istihbab, untuk anjuran.
Kalau nggak ada berarti kembali kepada hukum asal, yaitu wajib. Atau tidak ada nas yang menunjukkan itu bukan litahrim, bukan pengharaman, tapi lil karohat, itu pemakruhan. Larang itu menunjukkan makruh, bukan haram. Tapi kalau nggak ada, kembali kepada hukum asal, itu haram. Itu kaidah, Ibu. Termasuk ucapan Nabi ini, alaikum bisidki, jujurlah kalian. Apa kita ambil pelajaran? Jujur itu hukumnya wajib. Bukan sunnah, bukan boleh, bukan makruh, boleh haram. Wajib. Jujur. Dan Nabi jelaskan hikmah kejujuran itu. Faidahnya apa? Beliau mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu, membimbingmu untuk meraih kebaikan-kebaikan. Itu hadis. Jangan dibantai kalimat, saya bohong demi kebaikan. Salah. Sampai di sini kita bisa nggak meyakinkan diri kita sendiri, Ibu? Saya akan jadi orang baik kalau saya jujur. Jangan dibalik. Saya bohong itu demi kebaikan. Jangan dibalik. Ayo kita belajar mengamalkan ucapan Nabi ini. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan mengantarkanmu ke surga. Jujur, baik, surga. Itu ucapan Nabi. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Artinya, dan tidaklah seseorang itu berkata jujur dan membiasakan jujur. Tahar itu membiasakan. Membiasakan jujur. Maka Allah pun catat ia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba. Iyyakum itu sigat yang menunjukkan larangan. Iyyakum artinya jangan, maksudnya. Kalian berdusta, berbohong. Apa hukumnya? Ya haram. Kenapa dilarang berbohong? Rasulullah menjelaskan mudarat yang ditimbulkan oleh kebohongan itu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu menyeretmu kepada kejahatan. Bohong itu jahat, Ibu, bukan baik, jahat. Fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan menyeretmu ke dalam neraka. Bohong, jahat, neraka. Ingat-ingat di benak kita. Ya. Rasul kemudian mengatakan, ya, wa ma yakdzibu ar-rajulu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dan tidaklah seseorang itu berbohong dan kemudian membiasakan diri berbohong sampai Allah catat ia sebagai pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dibiasakan, Ibu. Jangan menjadi kebiasaan itu, bohong itu. Dengan siapapun. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini ucapan sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi, Ibu. Jangan dikecilkan. Itu kan kata Abdullah. Ya Allah, sahabat Nabi yang mulia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma nazalat ayatun min kitabillah. Tidak turun satu ayat pun dari Al-Quran, kitab Allah, kepada Nabi SAW. Illa wa ana a'lam. Aku tahu. Aina nazalat, fiman nazalat. Di mana turun ayat itu, tentang apa, tentang siapa, aku tahu. Faham Al-Quran, Abdullah itu. Maka Abdullah bin Mas'ud satu di antara direkomendasikan Nabi untuk mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Diakui oleh Nabi. Keilmuan Abdullah bin Mas'ud itu. Jangan dikecilkan, dientengkan. Nah, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlun. Sesungguhnya berbohong itu tidak dibenarkan. Apakah sungguh-sungguh dalam kebohongan atau sekedar bercanda?
Kalau sungguh-sungguh berarti untuk mendapatkan keuntungan, kemanfaatan, profit. Dia bohong, ya, nggak boleh. Hatta canda pun nggak ada keuntungan, hanya sekedar canda. Itu pun dilarang. Kurang apa jelasnya ucapan Abdullah ini? Sesungguhnya kebohongan itu tidak dibenarkan, apakah bersungguh-sungguh atau bercanda saja. In syi'tum faqra'u. Kalau kalian mau, bacalah firman Allah surat At-Taubah 119. Jadi Abdullah ini mendasarkan ucapannya dengan ayat Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran, surat At-Taubah 119. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Sidqun niyah, sidqul amali, sidqul iradati. Benar semua. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur ala kulli hal. Abdullah kemudian mengatakan tentang ayat ini, fahal tajiduna li ahadin fihi rukhsatan? Lantas apakah kalian mendapati atau menemukan rukhsah, keringanan, pembolehan untuk seseorang berbohong? Ada nggak keringanan? Nggak ada sesungguhnya. Jadi kita agak heran aja kalau kita mengatakan saya bohong demi kebaikan. Soal ada rukhsah karena niatannya baik. La ilaha illallah. Rasulullah sendiri mengingatkan kita. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadhil jannah. Saya menjamin istana yang megah di tepi surga adanya. Untuk siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Untuk orang yang meninggalkan perdebatan, berbantah-bantahan walaupun dia benar. Kalau ditanya bisa menjelaskan. Tapi nggak akan diterima oleh orang itu. Ya sudah, nggak usah ribut. Gitu. Kita beramal dengan ilmu, punya dalil, punya dasar kita dalam amal kita. Orang menentang kita, bila pun kita jelaskan dia nggak akan terima. Ya sudah, tawakuf kita. Nggak main-main jaminannya, Ibu. Jangan suka debat, apa-apa diperdebat. Ilmu itu diamalkan. Dalam arti ilmu kita membimbing kita beramal yang Allah ridhoi, udah selesai. Bukan dipamerkan ilmunya, nggak usah. Amalkan apa yang kita ilmu itu kita amalkan. Kita nikmati mencari ilmu, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Bismillah begitu. Yang kedua kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah. Dan aku juga menjamin istana yang megah adanya di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Pertanyaannya. Rasul mengatakan, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Yaitu untuk orang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Apalagi hadis ini. Canda saja nggak boleh bohong, paling serius untuk mendapatkan keuntungan nipu orang. Allahu Akbar. Dan yang ketiga kata Nabi, wa bi a'lal jannati. Dan aku menjamin istana yang megah di surga yang paling tinggi, paling atas. Untuk siapa? Liman hassana khuluqahu. Untuk orang memperbaiki akhlaknya. Siapa? Orang yang tahu kesalahannya dan diperbaiki kesalahan itu memberi akhlak, Ibu. Jadi jangan mempertahankan keburukan akhlak kita. Bahkan mungkin kita sadar kita bohong tapi membela diri. Na'udzubillah min dzalik. Di antara rahmat Allah, fadilah Allah untuk kita adalah ditunjukkan Allah untuk kita kesalahan kita. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, di antara tanda yang bisa dikenali orang, Allah kehendaki kebaikan untuknya. Faman ahabbahullah, kata Ibnu Qudamah. Siapa Allah mencintai orang, seseorang, apa tandanya, Ibu? Bukan Allah kasih harta yang banyak. Karena banyak orang Allah benci itu kasih harta banyak oleh Allah. Faman ahabbahullahu bassarahu bi'uyubi nafsihi. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan, Allah cintai orang itu, maka Allah perlihatkan kepadanya
aib dan keburukan dirinya sendiri. Ayo kita belajar. Allah sayang kepada kita. Ibu, kalau kita tahu dan Allah kasih tahu, Allah tunjukkan keburukan kita, aib kita, perbaiki. Itu orang yang baik. Jadi yang sibuk mencari aib orang lain. Kalau kita diingatkan keburukan, kita bersyukur kepada orang itu. Jazakillah, jazakallah, jazakumullah. Senang. Dikritik senang ibu harusnya. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Amirul Mukminin. Ya, beliau malah meminta dikritik ibu. Rahimallahum ra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang berkenan dan mau menunjukkan aib-aib kami. Ya? Umar minta ditunjukkan aibnya. Jadi kalau orang ngasih tahu aib kita, nggak kita minta, bersyukur kita kepada orang itu harusnya, bukan marah. Masya Allah. Ingat, Umar ketemu Salman Al-Farisi ya. Salman, apa yang kau tahu tentang aib dan keburukanku sebagai pemimpin? Salman mengatakan, balaghani annaka jama'ta baina idamaini fima idatin. Sampai kepadaku berita wahai Umar, kau sebagai pemimpin kalau makan itu mengambil ada dua macam lauk. Allahu Akbar. Saya merenung membaca riwayat ini, Ibu. Pemimpin umat makan pakai dua itu aib. Kenapa? Karena orang yang kau pimpin banyak nggak bisa makan. Maka kalau pemimpin ngomong tentang kelaparan rakyat di meja makan di situ banyak makan, udah nggak usah ngomong tentang kelaparan. Anda nggak paham. Anda tidak paham itu lapar itu nggak bisa. Hah? Ini pakai jet pribadi, ya udah pelesiran kemana-mana. Duit siapa? Itu kan privilege, keistimewaan, macam-macam fasilitas. Jangan berlebihan dong. Hah? Ngeri kita kalau udah begini, Ibu. Yang kedua kata Salman, saya dengar kau punya 2 jubah Umar ya. Kau pakai 1 siang, 1 malam. 2 jubah. Aib pemimpin itu. Ini pamer kekayaan. La ilaha illallah. Ada orang yang lapar, nggak tahu makan apa ya Bu ya. Insyaallah gitu. Jadi nggak usah nesu, nggak usah marah. Jadi saya ulangi lagi ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Faman ahabballahu bassarahu bi uyubi nafsi. Siapa yang Allah cintai, maka Allah tunjukkan kepadanya, perlihatkan kepadanya aib dan kekurangannya untuk diperbaiki. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung, sungguh mulia kata Nabi. Orang yang dibuat sibuk oleh aib kekurangannya sendiri untuk diperbaiki, autokoreksi, diperiksa dirinya. Jadi kalau ibu melihat orang berbuat salah, berbuat keliru, aib, tengok diri kita. Mungkin aku juga berbuat sesuatu yang sama, cuma orang nggak tahu. Perbaiki. Kita yakin nggak mungkin orang menghina orang pasti merasa mulia dia dari orang itu. Padahal nggak begitu, Ibu. Cukup firman Allah. Surat Al-Hujurat itu, Ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum. Hai orang-orang beriman, jangan suatu kaum itu menghina kaum yang lain. Jangan seseorang menghina orang yang lain. Kenapa dilarang oleh Allah? Asa ayyakunu khairan minhum. Sebab boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik dari kaum yang menghina. Orang yang dihina mungkin lebih mulia di mata Allah daripada orang yang menghina. Wala nisa'um min nisa'. Dan jangan pula wanita-wanita menghina wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Sebab boleh jadi wanita ini lebih mulia. Maka jangan pernah Ibu terlintas di benak kita. Kita menghina orang supaya kelihatan kita mulia. Nggak akan mulia demi Allah. Nggak akan mulia Ibu. Jadi orang yang mulia itu tawadu, rendah hati, sejajar dengan orang lain, tawadu, gitu. Nggak sombong, masya Allah. Gitu.
termasuk hikmah daripada jujur itu, Nabi SAW bersabda, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Kalimat singkat Rasulullah mengatakan, fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu menenangkan hatimu. Jadi orang jadi tenang, Ibu, karena gak ada yang ditutupi. Wa innal kadhiba raibatun, dan sesungguhnya bohong itu menggelisahkan hati. Suami nggak jujur, memang nggak di depan istrinya, di tempat yang jauh, gitu kan. Tapi ada tetangga yang tahu. Gelisah nggak laki-laki itu? Gelisah. Istri saya memang nggak tahu, tapi kan tadi orang lihat saya begini. Nanti kalau ceritain gimana? Gelisah dia. Hah? Dan kita belajar pepatah dari SD ya Bu ya. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, tercium juga busuknya. Ada waktunya nanti Ibu. Jadi jujur itu tenang, gak ada yang disembunyikan, gak ada kepura-puraan, gak ada pencitraan, apa adanya. Ya? Masya Allah. Gitu. Rasulullah SAW juga bersabda, Masya Allah, pelajaran buat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah bersabda, la yajtami'u al-imanu wal kufru fi qalbin abadan. La yajtami'ul imanu wal kufru, tidak akan mungkin terkumpul antara iman dan kufur dalam hati seseorang selama-lamanya. Enggak mungkin itu ada. Apa pesannya Ibu? Kalau iman ini kalau hati ini enggak beriman pasti kufur Ibu. Kalau di hati ini bukan iman adanya pasti kekufuran. Seperti firman Allah surat Al-Hujurat ayat 7 Ibu ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan rasa cinta di hatimu terhadap iman. Jadi membuat hati cinta iman itu adalah Allah. Dan Allah pula menyediakan iman itu indah di hatimu. Allah menjadikan iman indah menghiasi hati ini. Itu Allah. Di waktu yang sama, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah jadikan rasa benci di hatimu terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu ayat. Jadi nggak mungkin terkumpul di hati ini antara kufur dan iman. Kalau nggak iman ya kufur. Kalau nggak taat ya maksiat. Dan nggak mungkin ada di hati orang beriman cinta kepada kekufuran, cinta kepada kefasikan atau kemaksiatan. Singkat kata begini, saya merasa orang beriman, tapi kok senang berbuat maksiat ya? Nggak mungkin itu sifat orang beriman. Kita belajar, autokoreksi, koreksi diri kita sendiri. Hah? Masya Allah gitu. Jadi pesan Nabi, tak akan pernah mungkin terkumpul antara kufur dan iman itu di hati seseorang selama-lamanya. Wala yajtami'u sidqu wal kadhibu abada. Dan tidak akan pernah mungkin berkumpul di hati manusia itu antara sifat jujur dan bohong. Nggak mungkin. Kalau kita mengatakan, saya kadang jujur, kadang bohong, berarti ada masalah hati ini. Belum sempurna hati ini sebagai hati yang benar. Kita makan nasi, sayur, lauk, minum segelas air susu, buah-buahan. Itu benar, manusia begitu, fitrahnya. Ngelihat sapi, kambing, makan rumput, kita cemburu, kita iri, ikut makan rumput di lapangan. Kelainan situ itu ya. Orientasi makan kita itu kelainan itu. Masya Allah. Ayo kita belajar Ibu. Orang beriman itu taat kepada Allah. Merasakan imannya taat kepada Allah. Saya merasa orang beriman. Kita bilang begitu. Saya orang beriman. Tapi kok senang berbuat maksiat? Coba koreksi. Ada apa dengan iman kita? Kata Nabi, nggak mungkin bertemu di hati orang itu antara kejujuran dan kebohongan. Kalau enggak ada orang yang jujur, pasti orang pembohong. Wala yajtami'u al-khiyanatu wal amanatu jami'an,
Tidak mungkin terhimpun di hati seseorang itu antara sifat amanah dan sifat khianah. Nggak mungkin. Ini yang pertama ya. Jadi ayo kita belajar Ibu. Menjaga lisan dari segala bentuk kebohongan. Apapun niatan dan tujuan kita, jangan bohong lah. Ya, itu pesan Nabi. Karena dengan jujur dalam ucapan, perbuatan, Allah cinta kepada kita. Yang kedua yaitu adaul amanah. Yaitu menunaikan amanah. Yang paling gampang saja lah. Semua jenis amanah lah. Tapi yang paling mudah coba Ibu nanti bisa lihat surat An-Nisa 34 itu. Ada amanah untuk laki-laki, ada amanah untuk perempuan. Di antara amanah untuk laki-laki tentu memberi nafkah. Karena Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami-suami itu merupakan qawwam, pemimpin bagi wanita itu istri-istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan dari satu sisi. Ya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dikarenakan laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya. Wajib itu. Itu amanah Allah, Ibu. Ingat, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami wajib memberi nafkah harta mereka. Jadi suami harus berharta, punya harta. Bukan masalah berapa jumlahnya. Maka Ibu bisa nggak Bu kita belajar? Ibu belajar Ibu. Bu, kalau dikasih suami, kok banyak pemberian suami? Bersyukurlah. Karena Allah memberi suami rezeki yang banyak. Tapi kalau diberi suami sedikit, bersabarlah. Bisa nggak Bu begitu Bu? Yakin Ibu ya? Ya Allah Pak, Alhamdulillah Papa tahu baik itu kan. Ini mau lebaran. Bersyukurlah kepada Allah. Allah mudahkan rezeki. Kalau diberi sedikit, jangan nesu, jangan marah. Sabar. Berarti suami punya sedikit itu loh. Ini habis dikasih banyak, besok kasih sedikit, nuntut lebih banyak lagi. Ya nggak mungkin. Coba Ibu pelan-pelan lah Bu, kita ngomong dari hati ke hati saja lah. Nggak ada suami itu nggak ingin nyenengin istri, nggak ada. Fitrahnya pengen nyenengin istri, tapi kemampuan kita terbatas. Suami mana nggak pengen nyenengin istri, bagian istri pengen Ibu. Sesuai kemampuan kita. Maka ada ungkapan bijak mengatakan salma yustato' kaituto'. Kalimat pendek ini. Salma yustato' kaituto'. Mintalah sesuatu yang bisa diberi permintaanmu itu. Kalau minta nggak mungkin diberi. Suami nggak banyak harta, minta mobil mewah. Dari mana? Gitu loh. Jadi bisa tahu kenal istri, kenal suami gitu loh. Oh istri senang kalau dibeliin ini ada rezeki. Belikan aja kalau usah diminta, beliin gitu semua istri itu. Senang pasti. Kalau mampu itu. Jadi mintalah sesuatu yang mungkin diberi, maka akan diberi permintaan itu. Minta nggak mungkin. Jangan Ibu. Termasuk amanah bagi wanita, Pak. Di situ disebutkan, fas-salihatu qanitatun ya hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan istri yang salihah itu adalah qanitatun. Qanitat itu kata Ibnu Abbas, ta'iatun maknanya, taat kepada suaminya gitu loh. Taat kepada suami. Udah enggak usah dibantah. Suami macam itu masih ditaati? Loh. Kalau masih suami harus ditaati, Bu, dalam kebaikan-kebaikannya gitu loh. Kalau enggak ngasih uang terus enggak taat, enggak boleh. Itu amanah Allah dalam ayat itu. Qanitat itu ta'at li azwajihinna. Taat kepada suami. Bahkan ada seorang wanita, Ibu datang bertemu dengan Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi, kemudian pergi. Wanita tadi. Sebelum pergi ditanya oleh Nabi kan, wanita itu. Masih punya suami kah engkau wahai wanita? Ada bersamaku. Ada bersamaku ya Rasulullah, suamiku. Nabi bertanya lagi, kaifa anti minhu? Bagaimana sikapmu dengan suamimu? Kaifa anti minhu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Wanita itu mengatakan, aku bakti kepada suamiku, taat kepada suamiku, semampu aku. Artinya perempuan yang memberi kesan kepada Nabi, dia itu istri yang salihah, taat kepada suaminya. Yang menarik Ibu, Rasulullah tanya lagi, unzuri aina anti minhu. Coba kau ingat-ingat lagi, bagaimana sikapmu?
ucapan tutur katamu kepada suamimu. Ingat-ingat. Renungan kita, kenapa Rasulullah menegaskan kalimat itu? Beliau mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah surga bagimu atau neraka untukmu. Artinya, taatmu kepada suami mengantarkanmu ke surga. Durhakamu menyebabkan kamu masuk neraka. Itu ucapan Nabi. Masya Allah. Ibu senang gak sih, Ibu, kalau mendengar ucapan Nabi begini, Ibu? Rasulullah mengatakan, nisa ukum min ahlil jannati. Kata Nabi. Istri-istri kalian akan masuk surga. Kami pingin istri kami masuk surga, tapi bareng masuk surga kok. Nabi kasih tahu, nisa ukum min ahlil jannati. Istri akan masuk surga adalah allati idza adzat au udhiyat. Yaitu seorang istri yang apabila ia menyakiti suaminya dan atau disakiti suaminya. Namanya hidup kan ada dinamika ya Bu ya. Mungkin dengan sengaja atau nggak sengaja istri ngomong apa, omongan apa, suami tersinggung, nggak sengaja padahal. Atau seperti suami ngomong apa, nggak sengaja, istri marah, tersinggung perasaannya. Pertanyaan, sikap istri bagaimana? Kalau dia menyakiti suami atau disakiti suami. Rasulullah yang mengatakan, bukan saya, Ibu. Rasulullah mengatakan, atat zaujaha. Istri itu tetap datang menemui suaminya. Walaupun dengan hati yang luka, tersinggung oleh ucapan suaminya, tetap datang kepada suaminya. Wa tadha'u yada ala yadi. Digenggam tangan suaminya sembari mengucapkan la adzuku ghamdan hatta tarda. Tidak tenang hatiku wahai suamiku, kalau suamiku ridho kepadaku, maafkan aku. Jadi jangan lari kalau punya masalah, ninggalin suami, jangan. Nusus namanya. Tetap datang kepada suami, genggam erat tangan suami sambil minta maaf. Atau suami juga begitu. Jangan nunggu istri, kita yang minta maaf. Umi, mama, mungkin ada tutur kata papa yang kurang berkenan ya, menyinggung perasaan Umi atau mama, maafkan. Papa kan hanya manusia, mungkin salah. Tapi papa belajar menjadi pribadi bijaksana kok, akan menjaga lisan ucapan papa. Kata siapa? Enggak Pak, bukan papa yang salah, mama banyak salah. Enak mesra begitu rumah tangga itu. Saya rindu begitu, indah berumah tangga itu. Bukan kata papa, kamu yang salah mah, perempuan dasar gini. Kata perempuan, bukan kau yang salah Pak. Itu susah, selesainya susah. Ayo kita belajar. Makanya saya bilang hadis Ibu, orang yang baik itu bukannya nggak salah, yang tahu kesalahan dan minta maaf. Berani nggak suami macam kita ini minta maaf sama istri? Atau istri berani nggak minta maaf? Berani ngomong minta maaf. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga gitu loh Bu. Ribut mulu. Hah? Ya Allah gitu. Hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Dan amanah Allah, perempuan itu menjaga kehormatan diri. Nggak mungkin keluar rumah sejengkal pun tanpa izin suami. Ibu tadi izinnya kemana? Ke Masjid Al-Iman untuk ngaji. Ya udah sampai sini pulang. Kemana bayi ya? Ya kalau sekedar lewat ya nggak ada apa, nggak ada masalah. Kan bisa nggak begitu. Belum selesai ngaji udah izin keluar. Entah ke mall kemana, jangan. Khianat sama suami kalau begitu. Iya, ya kalau sambil lalu nggak ada apa, pulang sambil jalan, belanja sayur boleh. Tapi kalau nggak begitu jangan, khianat namanya. Termasuk amanah Allah kepada suami di ujung ayat itu Ibu. Coba Ibu lihat ujung ayat itu surat An-Nisa 34. Ini untuk suami, amanah Allah ini. Apa? Allah berfirman, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka istri-istrimu sudah mentaatimu, hei suami-suami, jangan engkau mencari cara-cara untuk menyusahkannya. Nah, ini hati suami ini. Istri sudah nurut, manut, taat, setia, dibuat masalah. Laknat itu suami begitu. Ayat Ibu. Ibu hafal Bu ya? Kasih tahu suami Bu. Pak, tak bacain ayat Pak. Kata Allah, fa'in ata'nakum falatabu alaina sabila. Kalau istrimu sudah mentaatimu, nurut manut kepadamu, jangan cari masalah.
Pesan ayat ini adalah kadang, nggak semua ibu, kadang memang troublemaker-nya itu ya suami, bikin masalah itu suami ya. Janganlah ya. Kalau masalah selesaikan, bukan kita pemicu masalah. Ini amanah Allah ibu. Dan semua amanah harus kita pegang kuat, jangan dikhianati. Yang terakhir kata Nabi, apa yang dengannya Allah cintai kita adalah husnul jiwar. Berbuat baik sama tetangga, ya Allah. Itu ukuran iman, ibu. Nggak ada guna, ibu, kita mengatakan saya orang beriman kalau buruk sama tetangga, ibu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 6016 dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata. Lam itu nafiyah, bukan nahiyah ya, nafiyah, penafian. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang bila tetangganya enggak merasa aman, nyaman dari keburukan-keburukan dia. Ya ucapan, perbuatan. Insyaallah. Artinya kita ibu harus menjamin tetangga kita siapapun itu aman, nyaman. Enggak tersinggung, tersakiti ucapan perbuatan, enggak. Oh, depan rumah ada tempat sama, kenapa buang ke rumah tetangga sih gitu? Kenapa sih gitu? Hah? Seneng nyakiti orang, jangan ya ibu ya. Bahkan kita yang disakiti saja jangan membalas ibu. Kebaikan buat kita, keburukan bagi dia. Bersyukur kalau disakiti orang sebetulnya. Sarannya kita memaafkan. Memaafkan itu cara Allah memaafkan kita. Gitu. Ini ibu, 3 amalan yang sederhana, 3 sifat mulia sederhana. Dengannya dipastikan Allah cinta kepada kita. Ingat ucapan Nabi tadi. Nabi mengatakan, in kuntum tuhibbuna yuhibbakumullah. Kalau kalian ingin Allah dan Rasul mencintai kalian, hafidhu ala thalathi khisal. Maka jaga dan miliki 3 sifat ini. Pertama, sidqul hadis, yaitu jujur dalam ucapan. Kedua, adaul amanah, tunaikan amanah. Dan ketiga, husnul jiwar, berlaku baiklah kepada tetangga kalian. Sementara ini ibu, yang bisa kita antarkan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas cukup menjadi renungan buat kita. Lagi-lagi saya katakan, hidup merupakan kesempatan ibu untuk menentukan sikap dan pilihan kita. Benar sikap dan pilihan hidup kita, keuntungan buat kita. Tapi kalau salah sikap perilaku kita, subhanallah, sesal akan datang kemudian ibu. Dan orang yang bijak adalah orang yang mampu menimbang dan menakar segala akibat dari perbuatan kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, bersyukurlah, istiqomalah, maka kebaikan buat kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, sadarlah, bahaya buat kita, segera perbaiki sikap kita itu. Karena Allah berfirman, ya, man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan, maka Allah lipat gandakan kebaikan itu 10 kali lipatnya. Namun siapa yang datang kepada Allah membawa keburukan, maka balasannya pun adalah keburukan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan berkah rahmat untuk kita semua. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Monggo silakan Ibu kalau ada yang mau disampaikan.
Tweetnya dinaikkan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu narasi yang sering kita dengar, berbohong demi kebaikan. Semestinya yang menyampaikan itu memberikan literasi rujukan atas pernyataan itu. Ya. Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan, alaikum bisidqi, jujurlah. Kenapa jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mengantarkanmu kepada kebaikan. Jadi kita yakinkan diri kita nggak ada kebaikan tanpa kejujuran. Ya, jadi narasi bohong demi kebaikan itu kita nggak temukan dalilnya gitu. Ya, walaupun ada sebagian riwayat mengatakan untuk islahu datul bain, orang-orang ribut kita bohong. Kalau nggak harus bohong, kenapa harus bohong? Bisa didamaikan. Nyenangin istri. Saya malah bertanya, kok ada istri senang dibohongin ya Bu ya? Saya suka membayangkan aja begini Bu. Ya. Suami jalan sama istrinya, ketemu perempuan masih muda, cantik rupa. Si istri bertanya, "Pak, coba kau tengok itu perempuan." "Yang mana mah?" "Itu." "Oh, yang itu." "Iya." "Lebih cantik mana sama mama, Pak?" Suami jujur, "Ya cantik dia kan masih muda." "Ya, kau masih muda." Dia istri marah. Istri marah. "Oh, jadi ada lebih cantik dari mama." Ya memang ada, kenapa sih itu? Dia marah, Ibu. Tapi kalau suami bohong, "Gimana, Pak? Cantik mana?" "Oh, lebih cantik kamu, mah." Padahal bohong. Lah kok seneng? Kan aneh. Saya nggak masuk akal. Saya nggak bisa terima itu. Mungkin bohong di situ maksudnya bukan bohong, tapi tauria sebetulnya. Tauria itu begini, bukan bohong, Ibu, tapi hampir mendekati. Kalau nggak hati-hati loh, Bu. Contoh misalnya begini. Istri masak untuk suaminya. Masak ya. Matang. Ya, kemudian kata istri ini, "Gimana Pak, enak nggak?" "Oh, enak banget." Gitu. Ya. Bukan bohong Ibu. Enak banget. Istri seneng kan? Maksudnya enak banget kalau dibandingkan kalau saya masak. Pasti kacau. Dan nggak enak mah kalau dibandingkan dengan chef di restoran. Itu tauria namanya, bukan bohong. Ada orang datang, "Ibu, maaf dong pinjam uang Bu, aku lagi butuh duit." Kita tahu ini orang demennya minjem, nggak demen balikin pinjaman ya Ibu. Maka Ibu bilang, "Maaf saya nggak pegang uang." Maksud nggak pegang uang itu, ya siapa lagi pegang duit, ngapain duit dipegang sih? Taruh di dompet kan begitu. Orang itu punya anggapan, oh berarti nggak punya, bukan. Itu namanya tauria. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan tauria itu bukan bohong Ibu. Ada syaratnya 3. Pertama, ada hajat melakukan itu. Itu mengamankan uang kita. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Ini kalau tak kasih pinjam lagi, nggak balik lagi uang itu. Yang ketiga, jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau keseringan ketahuan, "Bu pinjam duit." "Aku apa duit?" "Ya tahu lah mana udah dipegang ini." Dapat Ibu lihat. Kena juga kita akhirnya. Ini tauria, bukan bohong sebetulnya. Dan ada kebaikan di situ. Jadi jangan dipukul rata. Bohong demi kebaikan. Bukan bohong, tapi tauria bahasa Arabnya Ibu. Bukan al-kazib. Kalau bohong nggak boleh, walaupun canda kok. Canda itu nggak dapat keuntungan apa-apa. Kalau bohong serius, Ibu jual beli. "Bang, manis nggak jeruknya?" "Manis." Padahal belum mencicipi, bohong namanya. Harusnya dicicipi dulu. "Bener manis, aku udah coba kok." Manis, bener itu. Ada keuntungan dia berbohong. Haram, nggak ada untungnya saja haram kok bohong Ibu. Nah ini dimaksud bohong kebaikan mungkin tauria, tanda kutip ya, tauria mungkin, bukan bohong dalam artinya yang dimaksud tadi, bukan. Akhirnya kemana-mana bohong demi kebaikan, ya enggak lah. Masya Allah gitu, jangan Ibu. Jadi tetap kita harus berkata jujur. Qulil haqqo, kata Nabi. Walau kana muran, katakannya benar apa adanya, walaupun pahit adanya. Enggak apa-apa. Kalau tauria boleh Bu, kayak tadi.
Istri bikin kopi untuk suami. Enak Pak kopinya? Enak gitu. Coba kamu coba mah. Pahit banget. Nggak apa-apa gitu kan, biar tahu ditambah gula sama istri gitu. Itu namanya tauria. Enak apanya Pak pahit? Itu namanya tauria, bukan bohong. Karena orang itu ada minum kopi seneng yang pahit, nggak seneng yang manis malah. Itu kan relatif, subjektif gitu. Jadi namanya tauria, Bu, bukan bohong. Tapi syaratnya 3. Ada hajat melakukan itu. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Dan ketika jarang-jarang, jangan keseringan. Ya pasti ketahuan kalau keseringan, Bu. Tauria ya, bukan al-kadhib, bukan bohong. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Sambil pulang nanti merenung ya, Bu ya. Ya Allah, ilmu itu penting. Ternyata ngontrol amal ucapan perbuatan saya ya. Selama ini saya bilang, oke-oke saja lah. Ternyata bermasalah perspektif syariat ya, Bu ya. Jadi habis ini Ibu jangan pegang kalimat atau jargon yang mengatakan boleh bohong demi kebaikan. Enggak lah, buang kebohongan lah, Bu. Enggak lah. Dan Ibu jangan mau dibohongi sama suami ya. Senang dibohongi. Jangan. Jangan. Suami jujur itu Ibu lebih senang gitu, walaupun Ibu berat. Ya, enggak apa-apa Ibu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz. Oh, monggo silakan. Nah. Ulangi lagi, Bu. Sebentar, saya carikan bentar, Bu. Iya, sebentar. Ya, Rumu Ibnu Adam ya, Bu ya. Sebentar. Ya. Ini hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ya, saya sebutkan. Imam Bukhari sebutkan di dalam sahihnya nomor 6421, Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1047, Ibnu Majah dan seterusnya. Itu hadis Ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Punya hadisnya Ibu perhatikan, mohon maaf sebentar. Yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu isnani. Atau isnatani, tua manusia itu, tapi masih tersisa dalam dirinya 2 perkara. Pertama, al-khirsu wal amalu. Al-khirsu itu artinya tamak, rakus, banyak keinginan, banyak kemauan. Yang kedua, al-amal, angan-angan. Udah tua begini masih banyak angan-angan. Itu, saya ulang lagi baca hadisnya Ibu ya. Yahrumu, haram itu tua Ibu. Masalah usia Ibu ya. Yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu isnatani. Tua usia manusia itu namun masih ada padanya 2 perkara ini. Al-khirsu, tamak, rakus, ambisi. Kedua, al-amal. Amal itu bukan ain pakai alif ya. Angan-angan. Maka saya kasih saran. Mohon maaf. Ibu yang sedikit atau mengenal bahasa Arab, tahu ilmu nahwu shorof, coba Ibu install aplikasi dalam gadget Ibu yaitu Al-Bakhis Al-Hadisi. Ya, Al-Bakhis Al-Hadisi. Seperti tadi Ibu menyebutkan hadis dan kita carikan di situ ada Ibu dan ada syarahnya. Ya, ada syarahnya. Tulisnya dalam bahasa Indonesia itu di Google itu ya. Al-Bakhis Al-Hadisi yang pertama. Itu kumpulan sekian banyak hadis. Jadi kalau Ibu ditanya, hadis ini apa, riwayat siapa, gimana penjelasannya, ada semuanya di situ. Hanya masalahnya pakai bahasa Arab ya Bu ya. Maka Ibu yang punya background bahasa Arab insya Allah membantu. Yang kedua, sama Ibu, Al-Bakhis Al-Qur'ani. Itu puluhan tafsir, kitab tafsir Ibu. Jadi cukup satu gadget begini, ada puluhan kitab tafsir lengkap Ibu. Nah, kalau kita kemana nggak usah bawa kitab gede-gede, cukup segini saja. Ibu sebutkan hadis, kita riset, kita cari gitu, searching gitu, ketemu. Bunyinya di kitab apa, nomor berapa, syarahnya juga ada. Al-Bakhis lil hadisi. Nah, begitu. Nggak apa-apa ibu install dulu, nanti cari ustadzah yang bisa memandu Ibu gitu kan. Oh ini.
Itu membantu ibu, bener deh. Termasuk yang kedua, al-bakhis lil Qur'ani, itu untuk tafsirnya. Sempurna ibu. Jadi di zaman kita ini kita manfaatkan ya teknologi seperti itu ibu. Insya Allah bermanfaat. Jadi ibu tanyakan tadi barakallahu fik, ibu benar. Sahih Bukhari Muslim sebutkan itu ya. Apa tadi bunyinya? Yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu isnatani. Tua usia manusia itu tapi masih tetap nempel dalam dirinya dua sifat. Pertama, al-khirsu. Khirsu tamak rakus. Bu udah tua ya. Gigi sudah agak renggang, agak copot gitu ya. Tapi demen makan. Makan juga nggak bisa, tapi senang aja itu. Khirsu namanya, tamak. Yang kedua, al-amal, berangan-angan. Aku memang sudah tua ya. Kelihatan uban. Tapi aku kalau ke salon saya sendiri kan kelihatan agak muda. Agak muda kata siapa? Itu namanya amal, angan-angan. Emang kenapa sih kita tua? Kenapa sih belajar itu? Menerima kenyataan gitu loh. Jika hati itu tenang ya Bu ya. Maka yang punya anak perempuan, ibu yang punya anak perempuan tengok anak kita. Umur 20 tahun. Subhanallah. Kau cantik sayang seperti mama seusia kamu dulu ya. Ibu hati kita. Sekarang udah tua, beda jauh sama anak kita. Yang laki-laki punya anak laki-laki, gantengnya nak, kamu nak kayak bapak waktu muda. Maka kalau ada foto-foto lama simpan aja. Ibu punya simpanan itu apa namanya foto waktu di pelaminan. Cantiknya, masih ramping, ganteng. Sekarang lain cerita, nggak apa-apa gitu loh, menghibur hati. Makanya saya sering bilang, mohon maaf ibu, Bu, senyum indah di atas pelaminan memang luar biasa. Tapi biasa. Justru senyum indah ketika prahara menimpa rumah tangga kita, udah tua, ada prahara, senyum luar biasa ibu. Siapapun menikah di atas pelaminan, senyum, cantik, tampan, biasa, di make up kok gitu. 40 tahun setelah rumah tangga masih bisa senyum, itu luar biasa. Ya Bu ya, udah nggak punya apa-apa, nesu mulu, ribut mulu, nggak betah kita ya Bu ya. Senyum aja Bu, sama suami, sama istri senyum, insya Allah damai hati ini Bu. Ridho kata kuncinya Ibu. Ya, maka terakhir yang saya sampaikan, ini kalimat sering saya ulang-ulang, mohon maaf ya Bu ya. Ya, istri ngomong sama suami, Papa kelihatan tua ya, kelihatan beruban, keriput. Ya, suami harus menjawab, iya Pak, iya Ma, Papa memang sudah tua, nambah uban, keriput. Tapi percaya, Papa masih tetap setia sama Mama kok. Si Mama membalas Ibu, iya Pak, tetaplah kok ada bersamaku Pak. Karena hanya denganmu aku berbagi rindu. Begitu. Jadi suami dirindukan istri. Gitu. Saling merindukan adanya gitu loh Bu. Mungkin saya kalau lihat orang-orang sudah tua renta bergandengan tangan, saya iri Bu. Saya nggak setua itu kok. Nggak semesta itu. Harusnya belajar Ibu. Kalau ada pelaminan mesra biasa. Kan Ibu lihat di jalanan tuh. Aki aman ini jalan. Ya Allah nih barakallahu fiik. Senang kita. Masya Allah. Ini Ibu yang bisa kita antarkan, mohon maaf. Apa yang mungkin keliru dari ucapan saya. Nas'allahu alaihi wasallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Anda udah tahu Ustaz? Cukup.